Ya, di sebuah akun media sosial, platform Threads dengan nama akun Kustadi Edi, ya, dengan caption kebenaran menemukan jalannya pas foto pada formulir calon anggota Silvagama, foto Jokowi muda berbeda dengan yang di ijazah. Maka jelas pas foto yang ada di ijazah adalah foto orang lain karena dia tidak lulus kuliah alias drop out. Lalu dia merantau ke Aceh, kerja di pabrik kertas, bukti otentik tak terbantahkan, viralkan. Oke, teman-teman kita bisa lihat ya, fotonya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan saya coba zoom buat kita. Ini dia ya. Apakah ini benar? Ya, kalau kita baca surat ini bisakah dibaca? Ya, ada nama dari Joko Widodo ya. Judul suratnya, oke, Pecinta Alam Silvagama. Ya, nama lengkap Joko Widodo, tempat tanggal lahir 21 Juni 1961, Solo, laki-laki, angkatan tahun 80. Oke, jadi itu yang tertera di surat ini. Kemudian di bawahnya ada foto, pas foto ditandatangani oleh Wahyu, mahasiswa pecinta alam Silvagama, pengurus ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Kemudian ditandatangani juga oleh Joko Widodo. Ini tanda tangannya. Apakah iya benar ini tanda tangan presiden ke-7 kita, Joko Widodo ya. Jadi kalau ini benar, berarti ada perbedaan dengan foto yang ada di ijazah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, itu captionnya teman-teman. Coba kita kembali kepada komentar netizen. Jauh beda bagaimana bisa dikatakan benar sedangkan Jokowi waktu kuliah diambil jurusan teknologi perkayuan sedangkan di UGM sendiri nggak ada teknologi kayu. Jadi kita di UGM mana coba? Oh, yang jelas beda lah. Coba kita lihat foto kita zaman dulu dari SD, SMP, SMA, kuliah itu pasti nggak sama, aneh. Oke, narasi sesat wak-wak bentar lagi Roy Panci masuk penjara. Sudahlah, pasti tidak ada. Hanya berharap hakim bijak dan jujur yang menyatakan agar resmi bagi negara dan diketahui rakyat Indonesia. Oke, jadi itu komentar dari netizen terkait dengan foto yang diunggah ini ya. Baik, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman, ijazah Jokowi yang dipakai untuk pencalonan di tahun 2014 dan tahun 2019 disorot masa UGM seamburadul ini. Nah, kasus ijazah Pak Jokowi terus bergulir, teman-teman. Nanti kita lihat hal ini, bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi di 2014 dan 2019 yang dipakai untuk pencalonan presiden. Nah, di sini dikatakan bahwa Rismon Sianipar menyoroti hasil dari jalannya persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP) yang diajukan Bonatua Silalahi. Kini dokumen pribadi pejabat publik termasuk ijazah, KTP hingga akta lahir pada prinsipnya dapat dibuka kepada publik sepanjang nomor identitas disamarkan. Rismon mengaku telah mencermati dokumen yang dibuka oleh Bonatua Silalahi meski belum menelaah hasil dari Bon Jovi. Nah, memang teman-teman bahwa Bonatua Silalahi telah mengalahkan KPU ya di sidang KIP sehingga Bonatua mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi yang dipakai oleh Pak Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon presiden tahun 2014 dan juga tahun 2019. Nah, ini ketika itu maka selaku Rismon Hasyholon Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini ya tentu meneliti bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi.
Ia menyoroti dua dokumen legalisir ijazah milik Jokowi pada tahun 2014 dan tahun 2019 yang disebut digunakan dalam pencalonan presiden. Menurutnya terdapat konsistensi pada kedua dokumen tersebut, yakni tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun pada cat legalisir yang disebut berasal dari Universitas Gadjah Mada UGM. Nah, ternyata bahwa di salinan ijazah Pak Jokowi ya di tahun 2014 dan juga di tahun 2019 tidak dicantumkan tanggal legalisir. Jadi ya tidak diketahui ya kapan itu dilegalisir oleh UGM ya, sehingga kata dari ya Rismond dia heran dengan hal itu. Ya karena Rismond juga adalah ya mantan alumni dari UGM sendiri. Rismond membandingkan dengan pengalamannya saat menjadi mahasiswa UGM pada 1994 yang menyebut pada masa itu stempel legalisir memuat tanggal yang dicantumkan secara jelas oleh petugas. Nah, kemudian karena itu ia mempertanyakan prosedur legalisir yang digunakan dalam dokumen yang beredar untuk pencalonan 2014 dan 2019. Ada kemungkinan dan mungkin ini sebuah kepastian bahwa hanya UGM lah yang melegalisir sebuah ijazah, bahkan ijazah tersebut yang dipakai untuk capres tetapi tidak memiliki stamp ya, tidak ada tanggal sama sekali. Nah, kapan? Ini kan penting sekali. Kenapa? Masa UGM seamburadul ini tidak ada tanggal? Kita tidak menutup jam lah ya. Tanggal aja dulu, tahun, bulan, dan tanggal itu tidak ada di sini katanya. Selain soal tanggal legalisir, Rismond juga menyinggung adanya perbedaan tampilan fisik pada beberapa salinan dokumen, termasuk dugaan penyusutan ukuran pada salah satu salinan, yang menyarankan agar setiap dokumen diperiksa secara proporsional dan satu persatu, termasuk membandingkan salinan yang berasal dari KPU pusat maupun KPU daerah. Nah, itu teman-teman yang disoroti oleh Rismond Hasihol Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, ya, di mana dia menyoroti legalisir dari UGM sendiri, bahwa di ijazah atau di salinan ijazah Pak Jokowi yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk mendaftarkan sebagai calon presiden tahun 2014 dan tahun 2019 itu legalisirnya tidak tercantum tanggal, sehingga ya tidak diketahui kapan itu dilegalisir. Oke, teman-teman, kata Andi Aswan dan Pradi bersatu soal Bonatua dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU. Nah, Ketua Zoman Nusantara Bersatu, yaitu Andi Aswan dan Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lehumanan, mengomentari soal Bonatua yang mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU. Hal ini disampaikan keduanya saat ditemui di Jakarta pada Jumat 15 Februari 2026. Nah, Lehumanan mengatakan bahwa hal ini menunjukkan Jokowi tidak pernah memakai ijazah palsu. Andi Aswan juga menilai Bonatua belum pernah sama sekali menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu usai mendapat salinan dari KPU. Nah, kemudian teman-teman, respon Polda Metro Jaya soal permintaan Roy Suryo CS hentikan kasus ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya menanggapi terkait permintaan 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yakni Roy Suryo, Rismond Hasihol Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma, agar kasus yang menjerat mereka dihentikan. Nah, tentu mereka memiliki alasan ini, teman-teman. Ya, salah satu yang mereka soroti adalah karena
telah mendapatkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah ya tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, sedangkan kedua itu telah mendapatkan ya SP3 dari Polda Metro Jaya. Nah, sedangkan kata mereka bahwa itu mereka ya berada dalam satu ya laporan, sehingga ketika ada yang mendapatkan SP3 salah satu dari mereka, maka tentu ya otomatis semuanya juga ya gugur status tersangkanya. Nah, itu yang disampaikan oleh Rosyuro, dan kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut hal itu merupakan hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, terlebih yang berstatus tersangka. Ia pun kemudian menjelaskan terdapat beberapa cara agar perkara dapat dihentikan, salah satunya dengan restoratif justice. Ya, memang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah mengajukan restoratif justice ya, sehingga status tersangka mereka itu dihentikan. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.